Jadi ini perlu saya tegaskan ya, sebelum nanti akan saya tunjukkan apa manfaat-manfaat yang lain, bahwasanya orang yang bertaklid, taklid itu artinya meniru atau mengikuti apa yang difatwakan oleh para ulama. Nah, orang yang bertaklid itu sebenarnya tidak dibebani untuk mengetahui dalilnya. Jadi dalil itu bagi dia itu ya sudah perkataan ulama itu. Ya, misalkan di dalam kitab Rahmatul Ummah ini, kita mendapati ada sebuah statement ya dari Imam Syafi'i, ya misalkan bahwasanya aurat perempuan itu adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, sudah kita cukup mengetahui sampai di situ saja. Nggak perlu kemudian kita harus tahu ayatnya, tahu hadisnya. Itu nggak ada tuntutan, ya, tidak ada tuntutan. Sehingga saya sangat tidak setuju, tidak sependapat dengan sebagian orang di luar sana bahwa kita harus tahu dalil. Berislam itu harus dalil. Islam itu agama dalil sehingga kita dituntut untuk tahu dalilnya secara terperinci. Nah, kalau seperti itu, maka wah, ini bagaimana keadaan orang awam ini? Ya, mereka tidak akan ada waktu untuk bekerja, untuk apa namanya? Untuk sekolah dan lain-lain, ya. Karena waktunya habis untuk belajar dalil tok. Nah, padahal untuk belajar dalil itu bukan hal yang mudah, ya. Dalil atau pemahaman tentang dalil, tentang konsepsi istinbat hukum itu hanya wilayah para ulama saja. Ya, ulama itu yang kemudian memiliki tanggung jawab untuk menekuni eh, keilmuan-keilmuan yang nanti bisa bisa sampai mereka itu mengetahui, ya, merumuskan eh, ayat-ayat Al-Qur'annya maupun hadis-hadisnya. Imam Al-Ghazali itu pernah menyatakan di dalam kitab Ihya, ya, beliau menyatakan wa inna mahaqqul awami ayyuminu wa yusallimu wa yashtagilu bi ibadatihim wa ma'ashihim wa yatrukul ilma lil ulama. Jadi haknya para awam, ya, orang-orang yang tidak menekuni ilmu agama secara khusus, mereka itu cukup beriman kepada Allah, lalu menerima fatwa-fatwa para ulama, mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama, kemudian sibuk dengan ibadah-ibadah mereka dan sibuk dengan urusan rezeki dan penghidupan mereka. Mereka tidak dianjurkan untuk berbicara ilmu, memahami ilmu secara mendetail, karena itu wilayahnya ulama. Seperti itu ya. Ya, jadi kembali kepada pertanyaannya Ustaz Brili tadi, bahwa manfaat yang pertama adalah untuk memudahkan kita, ya, agar kita dalam berislam itu semakin mudah, semakin memahami bahwa memang Allah itu sangat paham sekali dengan kondisi hamba-hambanya. Ya, bagaimana kemampuan hamba-hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya itu Allah sangat paham sekali. Nah, ini manfaat yang pertama untuk mendapatkan kemudahan dengan seluas-luasnya. Meskipun juga tidak kemudian kita memudah-mudahkan atau kita mengatakan mengenteng-entengkan, tidak seperti itu ya. Ya, artinya mencari kemudahan dalam kita bersyariat itu kita tidak terbebani dengan syariat ini, tapi kita menganggap ini sebagai bentuk pengabdian kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan keraguan-raguan. Nah, jadi kadang-kadang kita mendapati ada saudara-saudara kita yang merasa agak kurang mantap dengan ibadahnya sendiri. Dengan syariat yang dia jalankan itu kadang-kadang masih bimbang begitu. Contoh ya, ada orang yang sholat, dia takbir Allahu Akbar. Yang dia pahami adalah bahwa niat ketika sholat itu harus dibarengkan dengan bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, tapi ternyata di dalam hati itu was-was terus. Wah, ini nggak jadi lagi. Allahu Akbar. Saya berniat melakukan Allah. Aduh. Nah, ini repot sekali. Ya, dia berkali-kali bertakbir tapi tidak kunjung bisa mantap dengan niat sholatnya sendiri. Ya, karena niat itu kan memang agak sulit. Kalau kita melihat di versinya Madzhab Syafi'i itu kan harus takyin, harus menentukan bahwa dirinya itu sholat. Sholat apa? Sholat duhur, asar, maghrib, subuh. Kemudian apakah dia menjadi makmum atau imam, ya, sholatnya ini fardu atau sunnah. Nah, itu kan harus dihadirkan semua di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, kadang-kadang ini sulit untuk dilakukan oleh sebagian kalangan. Nah, maka di sini ada solusi dari Madzhab Hanafi, yang mana beliau tidak mensyaratkan harus dibarengkan dengan takbiratul ihram, enggak. Tetapi niat itu cukup disertakan sebelum takbiratul ihram.
Jadi sebelum takbir itu sudah niat di dalam hati. Saya berniat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Nah, nggak perlu lama-lama, Allah, nggak perlu seperti itu. Ya. Karena versinya Madzhab Hanafi sudah cukup sebelum takbir itu bisa mengesahkan sholat yang kita kerjakan. Nah, yang seperti itu sangat sah sekali. Karena memang ikhtilaf ulama memang eh, salah satu tujuannya itu di situ untuk memberikan kemudahan bagi kita dan untuk apa? Agar kita dalam melaksanakan syariat itu yakin bahwasanya sholat kita ini benar, gitu ya. Sholat kita itu memang sudah sah gitu. Atau kemudian tentang ini aurat. Nah, di dalam sholat itu kita mendapati kadang-kadang ada orang sholat itu wajahnya ini tidak tertutup secara sempurna. Kalau dalam versi Madzhab Syafi'i itu kan memang wajah itu kan harus tertutup, memang bukan tertutup, apa namanya, batasannya itu kan jelas sampai segini ya, dagu gini, ini harus tertutup semua. Makanya kadang-kadang ada apa namanya kain yang untuk mengantisipasi biar tidak terbuka bagian bawah dagunya ini. Tapi juga sebagian orang ada yang dagunya masih kelihatan sampai sini kan. Kemudian zero apa tangan. Harusnya kan kalau sholat itu tertutup semua kecuali telapak tangan kan, baik yang zahir maupun yang batin ini kan harusnya segini kan. Nah, seperti ini sampai pergelangan gini. Tapi terkadang ada yang sampai begini, ininya melorot. Nah, ini kan bagian dari aurat. Nah, kalau kita mengikuti versinya Madzhab Syafi'i itu tidak sah. Itu batal sholatnya itu seperti itu. Tetapi apakah mungkin kemudian kita mengatakan bahwa wah, ternyata banyak sekali orang yang sholat itu ternyata tidak sah. Nah, itu bagaimana perasaan mereka? Padahal mereka ini orang awam. Nah, maka di sini orang awam itu harus apa istilahnya kita sebagai pendai itu tidak boleh mensulit-sulitkan, mempersulit peribadatan yang dilakukan oleh orang awam. Jadi ya ikut aja, ya kita mengikuti apa yang ada di dalam Madzhab Hanafi yang mana beliau mengatakan ya. Ini dalam kitab ini juga diterangkan ya. Kalau yang di kitab ini yang saya temukan dalam versi Madzhab Hanafi itu kodamai. Kodamai itu artinya telapak kaki, baik yang zahir maupun yang batin itu tidak wajib untuk ditutup. Ya, ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau yang di kitab ini. Tapi kalau dalam kitab lain, ya dalam kitab-kitab perbandingan madzhab yang lain itu ada yang mengatakan dari Imam Muhammad bin Hasan itu mengatakan bahwa diroknya perempuan itu tidak termasuk aurat. Sehingga boleh perempuan itu kelihatan diroknya seperti ini nggak apa-apa. Maka kita tidak heran di Indonesia itu ya para akhwat-akhwat kita mereka dalam menutup aurat ya kadang-kadang masih terlihat bagian dirok ini. Ya, dan itu menurut saya ya nggak ada masalah karena memang dalam versi madzhab Imam Abu Hanifah ya di dalam kalangan madzhab beliau ini bukan Imam Abu Hanifahnya tetapi dalam madzhabnya ya ada ulama yang kemudian di kalangan madzhab Hanafi itu yang mengatakan bahwa dirok ini berarti bagian ini bagian lengan tangan ini sebelum siku ini merupakan bagian yang tidak termasuk aurat. Nah, itu seperti itu. Kemudian manfaat yang ketiga teman-teman, yaitu bahwasanya kita ini jangan sampai kemudian fanatik dengan satu pola. Nah, ini yang paling penting justru di sini. Karena memang kita dapati sering terjadi di antara saudara-saudara kita itu yang saling bertikai gara-gara permasalahan furu'iyah, permasalahan ijtihadiyah, di mana ulama satu dengan ulama yang itu bisa berbeda pendapat. Ya, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang baca usoli, ada yang tidak baca usoli, ada yang zikirnya itu jahar, ada yang zikirnya itu sir. Ya, jahar itu artinya dikeraskan suaranya, kalau sir itu pelan. Ya, ada yang bersama-sama, ada yang sendiri-sendiri dan sebagainya. Itu merupakan hal yang ijtihadiyah yang ya boleh berbeda lah satu ulama dengan yang lainnya itu. Nah, kalau kita tahu ternyata di dalam madzhab di dalam perbandingan madzhab itu ya ternyata seperti itu ya. Wah, ini akhirnya kita saling bertoleransi. Nah, ini kembali kepada satu kaidah yang sering dimunculkan oleh para ulama termasuk Imam Al-Ghazali. Beliau menyatakan la yungkaru al-mujma'u alaihi innama yungkaru mukhtalaf. Oh, gini. La yungkaru al-mujma'u alaihi la yungkar gimana Pak Brili? La yungkaru mukhtalafu fihi wa innama yungkaru mujma'u alaihi. Nah, gitu ya. Aku semangatnya kadang-kadang saya terbalik-balik gitu. Iya. Nah, itu begitu.
Jadi tidak boleh diingkari. La yungkaru al-mukhtalafu fihi. Tidak boleh diingkari ketika suatu amaliyah syariah, suatu peribadatan yang dilakukan oleh sosok individu atau kelompok, kalau masih ranahnya itu di dalam ikhtilaf ulama, ya tidak boleh kemudian diingkari serta merta disalah-salahkan. Itu dalilnya nggak kuat, itu dalilnya dhaif, itu bahkan sampai bid'ah. Wah ini keterlaluan seperti itu. Karena apa? Menurut versi madhabnya itu boleh, nggak apa-apa. Itu ada sanad ilmunya gitu loh, sampai kepada Rasulullah melalui madhab-madhab yang mereka ikuti. Jadi nggak boleh diingkari serta merta ditolak, ini diingkari. Wah ini perbuatan yang menyelisih sunnah, ini menyelisih Al-Quran. Nah, ini sangat apa istilahnya? Ya menunjukkan bahwa dia belum mengaji secara lebih banyak gitu ya. Nah, wa inna ma yungkaru mujma'u alaihi. Nah, yang diingkari itu perkara yang sudah disepakati oleh para ulama, yang sudah diijma'kan oleh para ulama. Nanti kalau teman-teman membaca buku ini akan sering kita dapat ya, ada bahasa ijma', ajma'a, ittafaqa dan sebagainya. Nah, yang seperti itu memang apa? Itu sudah disepakati sehingga tidak bisa eh, tidak boleh untuk berbeda. Itu harus diingkari kalau misalkan sudah keluar dari apa yang disepakati oleh para ulama. Makanya di dalam Islam itu, di dalam kitab beragama, sumber hukum Islam itu kan ada 4 ya yang disepakati oleh semua ulama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah, ijma ini memposisi di posisi yang ketiga, sehingga ketika ada orang yang menyelisih ijma ulama, maka otomatis orang tersebut sudah keluar dari ajaran yang benar, sudah apa ya, menyimpang begitu. Ya, jadi ya kita harus tahu lah konteks bagaimana kita itu boleh ikhtilaf dan konteks di mana kita itu harus berijma, harus satu suara. Itu jadi ada 3 ya. Saya simpulkan kembali lagi, satu yaitu untuk mencari kemudahan, yang kedua adalah untuk menghilangkan keraguan-raguan, yang ketiga adalah agar kita tidak fanatisme dalam persoalan furu'iyah atau ijtihadiyah.